Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan membuat racikan PC untuk gaming yang menggunakan Pentium Gold yang serinya G6400 yang generasi 10 yang baru kali inilah, seperti itu. Dan di sini saya membuat racikan PC dengan harga 5 jutaan, 5,7 lah paling maksimalnya seperti itu. Tidak sampai 6 juta. Dan juga di sini saya kenapa menggunakan Pentium Gold karena yang Core i3, Core i5, Core i7 saya sudah membuatnya ya. Ini yang serinya Pentium yang harganya lebih murah sedikit lah jika dibandingkan Core i3 seperti itu. Dan sebelum saya lanjutkan, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman di pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja yang pertama, yaitu kita menggunakan Intel Pentium Gold 6400 ini ya. Ini 2 core 4 thread, 880.000 harganya. Ini paling murah sekali dan Anda bisa beli di Asiatek Solusindo di Jakarta Pusat. Dan juga tambahan, saya itu tanpa sponsor dari Tokopedia maupun dari tokonya ini ya. Saya itu mencarinya dengan harga murah dan juga barangnya ready stock ya, seperti itu. Dan di sini semua speknya, di sini keterangannya sih ya sampai 4 GHz ya, sampai up to. Tapi kalau rata-ratanya sih 3, berapa gitu lupa saya. Di sini LGA 1200 seri yang baru ya soketnya ini ya. Ini semua 14 nanometer, ini juga baru keluaran baru sih tahun 2020. Ya seperti inilah contohnya. Kita cek dari segi ulasannya, diskusinya kosong ya, ulasannya terakhir 2 hari yang lalu atau 6 hari yang lalu. Ini ya barangnya seperti ini contohnya, barangnya ready kalau menurutku seperti itu. Dan kita lanjutkan saja ke motherboard saya menggunakan Gigabyte H410M yang dimana S2 ya, seperti inilah contohnya. Harganya 995.000. Ini gambarnya seperti ini. Kenapa saya pilih Gigabyte itu ya paling bagus sih untuk ketahanannya, untuk jangka lama lah, 5 tahun atau lebih. Ini rekomend kalau menurut saya. Kalau yang lainnya juga gak masalah sih, yang ingin lebih murah merek Acer dan juga yang lainnya bebas. Kalau saya sih lebih menyarankan untuk Gigabyte untuk serinya harga yang murah seperti ini ya. Dan di sini speknya kurang komplit, silahkan cek di webnya resmi Gigabyte seperti itu. Kita cek diskusinya. Ini 9 Juli dan juga tambahan ya, ini saya akan membantu menjawab sudah support M.2 atau belum. Jawabannya belum, karena di bagian sini dia tuh gak ada slotnya nih ya, kecuali kalau yang B460 yang ini serinya B460 dia tuh sudah M.2, sudah support di atas ini ya, seperti itu. Kalau yang 410 sih belum support. Dan di sini Anda bisa beli di Jaya PC di Jakarta Pusat. Kita cek ulasannya terakhir yaitu 1 minggu yang lalu, barangnya ready dan juga ada kayak voucher ini ya, voucher KFC. Tapi juga nggak tahu sih ada vouchernya atau tidak. Kalau ada ya lumayan sih untuk mendapatkan potongan dari KFC lah, seperti itu. 1 minggu yang lalu menurutku barangnya masih ready ya. Kalau tidak ready silahkan beli di toko lainnya, orang lebih harganya sama lah, seperti itu. Dan kita lanjutkan saja ini. Saya menggunakan Acer Panther Rack RGB Silver Aura 8GB 2x4 266 mHz. Harganya 724.000. Ini yang paling murah. Kenapa saya pilih ini? Karena saya tuh mencari yang RGB lah, supaya menghiasi PC kalian. Kalau kalian tidak ingin yang RGB, silahkan cari yang di bawahnya. Harganya sih kalau tidak RGB ada yang 500, ada yang 600. Tetapi ya kalau saran saya sih ya bebas mau RGB atau tidak, yang penting ada heatsinknya supaya lebih dingin memorinya, seperti itu. Di sini RGB-nya cuma di bagian ini aja ya, di bagian kayak batu-batu ini ya, 1 2 3 4 5 6 7 seperti ini. Berbeda dengan yang seri lainnya, dia itu garis-garis lah. Dan di sini semua speknya CL16 1,2 volt 266 mHz di sini. Kita cek diskusinya terakhir ready 6 Juli. 6 Juli ini tanggal 16 Juli, 10 hari yang lalu masih ready. Kita cek ulasannya terakhir. Dia itu 2 minggu, 4 minggu. Ya masih ready lah kalau menurutku lah. Kalau tidak ready silahkan beli di toko lainnya, kurang lebih harganya sama lah. Anda bisa beli di toko Aspek Komputer ini. Seperti itu. Dan kita lanjutkan saja ke Vega saya menggunakan Power Color Red Dragon Radeon RX 570 4GB yang dimana sudah DDR5 256 bit. Ini untuk gaming sangat rekomend sekali bagi kalian yang carry hore lah. Harganya 1,980.000, hampir 2 juta. Anda bisa beli di Persada Komputer. Dual fan, portnya ada berapa ya, 1 2 3 4 5, ada 5 port. Kalau yang biasanya itu ada yang 3 port, ada yang 4 port atau 5 port seperti contohnya ini. Yang penting jangan cari yang mining ya, jangan cari yang mining karena portnya cuma 1, lebih baik yang seperti inilah khusus untuk gaming. Dan juga kalau kalian ingin lebih murah ya silahkan beli yang bekas ya, untuk serinya yang VGA ini ya, RX 570. Yang bekas paling 1,3 1,4 mungkin ada ya, yang penting normal lah. Dan juga di sini speknya semua kita cek dari segi ulasan diskusinya. Diskusi terakhir 13 Juni kosong, ready-nya merek ASRock.
Kita cek di sini 12 Juni ya. Kosong. Wait. Ulasan terakhir kapan nih? 1 bulan yang lalu, 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu malah ada 3 hari yang lalu. Mungkin diskusinya udah lama ya, 1 bulan yang lalu ya. Tapi kalau menurutku barangnya ready di bulan Juli. Dikarenakan ini bulan Juni, sekarang bulan Juli, kalau menurutku barangnya ready karena di sini ada ulasannya 3 hari yang lalu. Seperti itu. Dan kita lanjutkan saja ke ini. For supply saya menggunakan deku 500 watt yang sudah 80 plus yang biasa, putih ya, bukan silver maupun bronze. Ya biasalah. Harganya 510.000. Kenapa saya pilih ini? Karena harganya murah dan juga banyak orang yang memakai ini sih. Jadinya ya rekomend lah dengan harga murah 500 watt. Dan juga sudah 80 plus dan juga garansi 2 tahun di sini ya. Garansi 2 tahun. Dan di sini Anda bisa beli di Wiracom di Jakarta Selatan. Ini semua speknya Anda bisa cek sendiri di sini. Kita cek diskusinya terakhir yaitu 14 Juli. Sekitar 2 hari yang lalu barangnya masih ready ya. Kita cek ulasannya terakhir, dia tuh 4 hari yang lalu barangnya ya masih ready kalau menurutku. Silahkan beli di sini bagi kalian yang ingin beli harga murah. Seperti ini contohnya, boxnya dan juga ada notanya seperti itu. Dan kita lanjutkan saja ke SSD. SSD saya menggunakan King Max SMV32 120GB. Harganya 245.000. Anda bisa beli di Trinity Official Store. SSD sekarang harganya turun sekali, nggak kayak dulu turun naik, sekarang turun lagi gara-gara corona. Dia tuh naik sih, sekarang turun. Anda bisa beli ini harganya 250.000 lah, bisa dibulatkan seperti itu. Kenapa saya mau rekomendasikan ini ya, harganya murah dan juga bagus sih, meskipun di situ tulisannya up to 500 maupun 450, tetapi kita cek dari segi diskusinya. Kita lihat deskripsinya dulu ya. Deskripsinya dia itu 350 ya ini ya tulisnya, tetapi dalam realnya dia itu berbeda. Kita cek dari segi ulasannya ini ya, dia itu malah 481, yang dimana diskusinya itu 350 ya. Dan juga di bagian gambarnya dia itu up to 500, ini lebih dari 569. Contoh yang kedua dari segi ulasannya, ini juga sama 536 440, hampir sama dengan yang ini. Sedangkan yang di deskripsi dia itu berbeda, dia itu 500 sampai 350, malah melebihi dari deskripsinya ini maupun melebihi dari tulisan ini ya. Seperti itu. Ini rekomend dari saya dengan harga murah dan juga bagus lah. Kita cek dari segi diskusinya terakhir 10 Februari, lama sekali ya, 10 Februari. Kita cek ulasannya terakhir, dia tuh 1 minggu yang lalu nih ya, 1 minggu yang lalu. Dan di sini 3 minggu yang lalu. Kalau menurutku sih barangnya ready ya. Ini contohnya juga sama, barangnya ready kalau menurutku, dikarenakan 1 minggu yang lalu dia tuh barangnya masih ada seperti itu. Dan kita lanjutkan saja ke harddisk. Harddisk yang menggunakan 500GB, harga 138.000. Ini tuh bekas ya, bukan baru ya, kayak barang rekondisi bukan rekondisi, refurbishing ya, sama aja lah. Yang penting normal lah kalau menurutku, dikarenakan saya juga pernah membeli seperti ini, beli 3 harddisk sampai sekarang dia tuh masih normal semua. Yang penting garansinya ada dan juga dicek di HD Sentinel yaitu 100% semua seperti itu. Garansi 1 tahun. Harganya sangat murah sekali, 138.000. Harganya turun sih kalau nggak salah. Diskusinya kita cek, dia tuh nih kemarin barangnya masih ready. Anda bisa beli di Al Komputer di sini. Kita cek ulasannya, dia tuh 222 bintang 5 dan bintang satunya 2 dan juga di 1. Kalau menurutku sih barangnya ya bagus sih kalau menurutku. Dari segi ulasannya dia tuh 222, jadi aman lah seperti itu. Dan kita cek dari segi fotonya aja ya, fotonya untuk membuktikan lah. Ini fotonya. Yang tes Sentinel kayak masih belum ada ya, yang di tes Sentinel di sini gambarnya. Dan juga di sini barangnya random ya, ada WD biasa atau WD Blue, di sini siket Barakuda dan juga siket biasa seperti itu, random lah. Dan kita lanjutkan saja ke Cube Gaming yang terakhir. Saya menggunakan casing Cube Gaming Reforce, harganya 320.000. Anda bisa beli di Duta Mandiri Infocom jikalau kalian di daerah Jakarta Pusat. Saran saya untuk casing silahkan beli di daerah kalian, jangan membeli online. Kalau beli online ya silahkan menanggung ongkir yang 10 kilo. Ini belum asuransi dan juga packing kayu. Jadinya beli di daerah kalian maksimal 350.000 untuk casing ya. Kalau kalian di daerah Jakarta silahkan ke tokonya langsung, ini di Jakarta Pusat. Barangnya ready. Kita cek. Ini ready 2 Juni ready. Ini terakhir 1 bulan yang lalu ya, ready lah. Kalau di Jakarta sih banyak pilihan ya, Anda bisa beli di Mangga 2, kan ada banyak toko komputer ya. Harganya ya dimantapkan 350 lah. Syukur-syukur bisa 320 atau di bawahnya, di berbeda toko ya nggak masalah sih. Yang penting cari casing di daerah kalian, jangan beli online atau dikirim seperti itu.
Dan total dari semuanya ini yaitu ini ya, totalnya ini prosesor, motherboard, RAM, VGA, power supply, SSD, hard disk, dan juga casing. Totalnya ini ya 5.792.000 ini semua totalnya. Dan apabila kalian tidak bisa rakit dan juga install OS, silahkan bawa ke toko terdekat kalian. Hanya menambah 50.000 sampai 100.000. Totalnya 5,8, ini juga sama lah 5,9 mentoknya seperti itu. Dan juga tambahan ini belum termasuk gratis ongkir. Kalau bisa cari cashback lah, cashback dan juga gratis ongkir di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, dan juga yang lainnya lah. Yang penting cari gratis ongkir dan juga cashback supaya lebih meringankan. Seperti itu. Dan juga tambahan yang terakhir, jangan membeli semua ini di toko yang sama. Kalau bisa cari di toko yang berbeda-beda atau beli online lah. Dikarenakan setiap toko itu harganya ada yang murah, ada yang mahal. Seperti contoh ini, dia tuh belinya di Jakarta Pusat di Asiatek, lalu yang ini di Jaya PC, lalu yang ini di toko Expert, kan berbeda-beda ya. Kalau bisa kalian membeli di satu toko yang sama, paling harganya sampai ke 6,5 maupun 7 juta. Seperti itu. Yang penting jangan membeli di toko yang sama. Tinggal beli online semua, lalu tinggal dirakit sendiri atau dirakitkan di toko komputer terdekat kalian. Seperti itu. Dan juga sebagai perbandingan, sebagai contoh inilah, ada yang hampir-hampir sama. Seperti contoh ini, saya sensor aja ini ya, tokonya ya, supaya tidak merugikan. Di sini kita bandingkan dengan punya saya ini ya. Ini saya sensor untuk tokonya. Dan di sini disclaimer, saya itu cuma membandingkan saja, tidak untuk menjatuhkan tokonya ya. Seperti contoh ini, Intel Pentium sama ya. Ini harganya 6.100.000. Kalau saya kan 5,7, 5,8 lah, bisa dibilang seperti itu. Ini prosesor sama, motherboardnya juga sama. Ini RAM-nya berbeda. RAM-nya dia cuma dual channel, tidak menyebutkan itu merek apa. Kalau punya saya dia itu lebih bagus dikarenakan ada RGB-nya dan juga merek Apacer Panther seperti itu. Kalau dual channel seperti ini saya takutkan sih ya dapatnya yang itu ya, yang apa tuh? Yang RAM-nya cuma polosan, tidak ada heatsink-nya, dan juga mereknya paling yang takutnya sih dapat Kingston yang KW ya. Dikarenakan ada banyak yang jual KW sih di Tokopedia yang mereknya Kingston. Kalau kalian ingin membeli, saya akan tanyakan dulu itu mereknya apa ya, jangan sampai salah. Lalu VGA sama ya, ini ya RX 570, anggap saja sama lah. Mereknya di sini juga tidak tahu, tapi sama aja. SSD juga sama 120GB, dan juga hard disk juga sama 500GB, dan juga power supply-nya di sini dia tuh Infinity 80 Plus Bronze. Jika dibandingkan dengan Deepcool 500W lebih bagus ini jika dibandingkan dengan yang ini Infinity ya. Untuk casingnya dia tuh Nimbus N5, kalau saya Gaming Reforce, dan anggap saja sama lah. Dan dia juga sudah free satu fan. Kalau di sini paling fan ya 50.000 lah. Kalau yang RGB 65.000, tinggal anda tambah sendiri. Kalau menurut saya lebih rekomen punya saya jikalau dibandingkan dengan yang ini. Dari segi barang dia tuh lebih bagus ini daripada ini, dan juga dari segi harganya dia tuh lebih murah ini jika dibandingkan dengan yang ini. Seperti itu. Itulah perbandingannya, dan sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lain yang mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC. Dan terima kasih sudah menonton.